warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Riti Julianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Medan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi teks berita pada kelas 8 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa kita masih berada dalam masa pandemi, ya. Tak akan pernah bosan Ibu untuk selalu mengingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, ya. Upayakan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang sehat dan bergizi agar imunitas tubuh kita menjadi kuat. Ya, anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Siap. Ya. Ruang kelasnya sudah rapi dan terasa nyaman belum? Ya. Karena ruang kelas, ya, keadaan kelas ini mempengaruhi proses pembelajaran. Ya, kalau kelasnya kotor atau kurang nyaman kan kita belajarnya juga kurang maksimal, ya. Ya. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan Nak Hanif dipimpin doanya, Nak. Mbak duduk siap gerak, soal mulai. Terima kasih ya Nak Hanif sudah memimpin doa. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Nihil. Alhamdulillah, ya, Nihil menandakan semangat yang luar biasa, ya, dari diri kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu nasional dulu, ya Nak, ya. Anak-anak semuanya dimohon untuk berdiri sejenak. Indonesia.
iya, erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Apalagi yang bola yang telah terjadi, yang teringat olehmu, peristiwa-peristiwa apa? Ada? Saya Bu. Ya, nah? Peristiwa kecelakaan artis Vanessa Angel. Iya, peristiwa kecelakaan artis Vanessa Angel masih hangat dibicarakan orang ya, perebutan warisan. Terus apa lagi? Ya, nah? Peristiwa perang di Palestina. Peristiwa perang di Palestina. Ada lagi? Ya, yang masih terngiang oleh kalian boleh apa aja? Yang sudah terjadi? Peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala. Oh iya, kapal perang TNI Angkatan Laut yang Nanggala 402 dulu ramai dibicarakan oleh masyarakat ya, oleh orang-orang. Nah, anak-anak semuanya, peristiwa atau kejadian-kejadian itu dari mana sih kalian tahunya, nak? Kan kalian tidak berada di sana, tidak berada di Lumajang, ya? Dari berita. Kalau Ananda, beritanya lihat dari mana? Televisi. Kalau ada lihat? Televisi juga. Ada yang lain selain dari televisi? Dari YouTube. Dari YouTube. Ada lagi selain dari YouTube? Google. Ya, itu dari media elektronik. Ada lagi dari koran. Nah, anak-anak semuanya yang semua yang sudah kalian ungkapkan tadi ya, kalian sampaikan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu teks berita. Kita mempelajari menentukan unsur-unsur berita ya, meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, adapun kompetensi dasar ya dalam materi pembelajaran kali ini yaitu KD 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi baik yang didengar dan dibaca. KD kedua yaitu KD 4.1, yaitu menyimpulkan isi dari berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca ya. Adapun indikator pencapaian kompetensi ya yang akan kita capai, pertama menelaah unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H. Kedua, menyusun ringkasan teks berita ya. Ketiga, menyimpulkan teks berita. Nah, adapun tujuan yang kita harapkan dalam pembelajaran kali ini ya, Ibu harap setelah mempelajari materi ini kalian mampu menelaah unsur-unsur teks berita ya. Kedua, kalian mampu menyusun ringkasan teks berita. Ketiga, diharapkan kalian mampu menyimpulkan isi teks berita yang dibaca dan didengar. Nah ya, anak-anak semuanya, dari beberapa yang kalian sampaikan tadi, siapa sih yang bisa menyimpulkan apa sih itu berita? Nah, ada? Ya, ada nih. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa. Iya, berita adalah teks yang menyampaikan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Ada lagi yang bisa menambahkan? Iya, nak? Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu kejadian yang telah atau sedang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik. Iya, ada lagi yang menambahkan? Ya, ya, nah, berita itu adalah suatu teks ya yang menyampaikan sebuah informasi atau kejadian ya, baik yang sedang terjadi atau telah terjadi ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, yang disampaikan melalui berbagai macam media ya, media cetak maupun media elektronik. Seperti tadi katanya, Bu, saya memperoleh informasi itu dari televisi, berarti itu media apa, nak? Elektronik. Dari YouTube media elektronik. Kemudian tadi ada yang menyebut saya dari koran, Bu, itu media apa, nak? Cetak. Media cetak, iya. Kemudian seperti tadi, Bu, erupsi Gunung Semeru, Bu, itu di dalam apa, luar negeri? Dalam negeri. Tadi ada yang menyebutkan, Bu,
semuanya, ya. Ibu harapkan, ya, pada pembelajaran kali ini kita melaksanakan pembelajaran secara maksimal, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keseriusan, agar tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai dengan maksimal juga, ya. Banyak sekali manfaatnya kita mempelajari materi ini, ya nak, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya kalian akan dengan mudah ketika ada seseorang atau guru kalian, ya, meminta kalian untuk menceritakan kembali berita yang kalian baca atau kalian dengar, ya. Ketika kalian diperintahkan menceritakan kembali kepada orang lain, kalian akan dengan mudah karena kalian sudah tahu, ya, menentukan unsur-unsur beritanya dan menyampaikan kepada orang lain secara ringkas. Ya, anak-anak semuanya, dalam pembelajaran ini Ibu akan melakukan 3 teknik penilaian, ya. Pertama, Ibu akan melakukan teknik penilaian sikap, ya, sikap kalian selama proses pembelajaran. Yang kedua, Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan, yaitu nanti Ibu akan membagikan LKPD, ya, kalian akan kerjakan secara individu. Ketiga, ada teknik penilaian keterampilan. Nah, nanti kalian akan mengerjakan atau menyelesaikan suatu permasalahan, ya, yang kalian lakukan secara berkelompok, ya, berdiskusi secara berkelompok. Ya, anak-anak semuanya, Ibu punya sebuah video, ya, video berita. Kalian simak baik-baik berita yang akan Ibu tayangkan. Boleh kalian buat catatan kecil apa yang kalian temukan dalam berita tersebut, informasi apa yang kalian temukan dalam penayangan berita yang akan Ibu tayangkan berikut ini, ya nak, ya. Boleh buat catatan kecil. Saya dari pertama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Segmen pertama di sore hari ini kita akan dibawakan oleh rekan saya di pertama. Silakan. Ya, terima kasih ya pemirsa. Saya punya informasi tadi kita juga memiliki informasi terkait 3 orang tewas sementara 6 orang lainnya luka-luka setelah kendaraan minibus yang mereka tumpangi kecelakaan. Mobil menabrak pembatas jalan tol Trans Sumatera Lampung setelah Jabar. Sudah selesai. Nah, ya, dari penayangan berita yang baru saja kita simak, informasi apa sih, nak, yang kalian dapatkan dari berita yang Ibu tayangkan tadi? Ada informasi apa, nak? Tadi menyampaikan apa dalam berita? Ya, ya, itu mana? Ya, apa, nak? Iya, kecelakaan maut tadi, ya. Kemudian apa lagi? Ada yang menemukan apa lagi? Informasi apa? 3 orang tewas. Oh, 3 orang tewas. Di mana peristiwa itu? Jalan Ya, tunjuk tangan, ya, nak, ya, Naila. Jalan tol Trans Sumatera Tulang Bawang Lampung. Ya, di jalan tol Trans Sumatera Tulang Bawang Lampung. Kemudian apa lagi? Ya, nak? Peristiwanya terjadi tanggal 16 September 2021. Ya, terjadinya peristiwa kecelakaan tadi 16 September 2021. Apa ada lagi? Ya, nak? Tadi mobil mengalami kecelakaan karena mobil menabrak pembatas jalan tol setelah mengalami pecah ban. Iya, menabrak pembatas jalan, ya, setelah bannya pecah, ya. Ada lagi? Ya, nak? Peristiwa kecelakaan tersebut mengalami kerusakan dan korban meninggal dunia sebanyak 3 orang
3 orang luka berat dan 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Iya, ya. Dalam peristiwa kecelakaan tadi ya mengakibatkan mobil mengalami kerusakan parah ya. 3 orang luka berat, 3 orang luka ringan dan beberapa informasi yang kalian sampaikan ya dalam penayangan video tadi. Nah ya, berikut ya Ibu akan sampaikan materinya. Ya, anak-anak semuanya, beberapa yang sudah kalian sampaikan terkait informasi yang dalam berita tadi ya. Nah, ini ya unsur-unsur dalam berita ya. Itu kita kenal dengan 5W plus 1. Ya, W pertama itu apa nak? W apa? Ya. Apa nak? Apa peristiwa yang diberitakan? W yang kedua? W. Ya. W apa nak? Di mana peristiwa itu terjadi? W yang ketiga? When apa? Ya, kapan peristiwa itu terjadi? W yang selanjutnya? Wo apa wo? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Terus selanjutnya W-nya? Why apa nak? Kenapa peristiwa itu terjadi? Lagi? Bagaimana peristiwa itu terjadi ya, berkaitan dengan sebab akibat dari peristiwa tersebut ya. Nah, itu 5W plus 1H itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ya kita kenal dengan akronim ADISIMBA. Nah, anak-anak semuanya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi ini, Ibu punya LKPD ya. Silakan kalian kerjakan LKPD ini secara individu ya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Nah, anak-anak semuanya, itu kolom nama sudah ada, langsung diberi nama di sana. Boleh kalian tulis di bawahnya jawabannya ya. Ada sebuah berita. Nah, berita ini kalian tentukan unsur-unsur 5W plus 1H-nya atau adik simbanya. Kemudian kalian tuliskan boleh jawabannya di sini ya. Jangan lupa diberi nama nak. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah, iya. Boleh ditukar dengan teman sebelahnya, ya. Kita koreksi secara bersama-sama ya, Nak ya. Nah, sudah. Siapa yang mau maju ke depan membacakan hasil tugasnya, Nak? Ya, boleh? Ya, Nak. Ayo perhatikan, ya. Dilihat apa namanya, pekerjaan temannya dikoreksi ya. Ya. Cuaca ekstrim yang membuat kota Jakarta berpotensi untuk mengalami bencana banjir bandang. 2. Pihak yang menyampaikan soal potensi banjir di beberapa daerah adalah BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, ada yang lain? Sama ya, betul kan? 5. Baik. Cuaca ekstrim yang dikabarkan berlangsung mulai 28 Januari 2021 sampai 2 Februari 2021 membuat sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami banjir. Ya, ada yang beda? Sama ya, betul kan? Lanjut. Karena adanya potensi banjir, BPBD DKI Jakarta merilis buku saku panduan kesiapsiagaan menghadapi banjir bagi masyarakat. Iya, ya. Beri tepuk tangan untuk anak-anak. Ya. Jadi
yang jawabannya benar dibenarkan, yang salah salah ya. Boleh Ananda hanya dikumpul nak. Anak-anak semuanya ya, sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan tadi itu menentukan unsur-unsur berita. Coba kita lihat unsur-unsur berita ya. Kita membuat sebuah ringkasan ya, kita membuat sebuah ringkasan dari unsur-unsur berita yang telah kalian tentukan ya tadi. Nah, siapa yang bisa membacakan apa sih nak itu ringkasan nak? Ya nak, apa itu ringkasan? Adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Tahapan-tahapan dalam meringkas berita adalah sebagai berikut: mendengarkan atau membaca berita, mencatat pokok-pokok berita, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Iya. Tadi kalian sudah menyimak penayangan video berita ya. Nah, sudah mendengarkan atau membaca berita. Kedua, mencatat pokok-pokok berita. Nah, pokok-pokok atau unsur-unsur adik Simba tadi yang sudah kalian tentukan, kalian sampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Caranya seperti apa? Ya. Unsur-unsur yang telah kalian tentukan tadi kalian buat menjadi sebuah paragraf, itulah namanya sebuah ringkasan. Dari sebuah ringkasan itu kalian tarik kesimpulan bahwa berita itu menyampaikan informasi apa. Apa sih kesimpulan itu nak? Apa? Ya kan deh. Apa itu kesimpulannya? Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Di dalam sebuah kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelum tahapan pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi berpatokan dengan adik Simba. Iya, ya. Unsur-unsur berita tadi ya kita rangkai menjadi sebuah ringkasan. Kemudian kita tarik sebuah kesimpulan. Tetap ya patokannya terhadap unsur-unsur berita, kemudian ringkasan berita dan kita buat kesimpulan. Lihat contohnya, nah ya ini unsur-unsur berita yang dari video kecelakaan maut tadi ya. Ini unsur-unsur berita yang telah kalian tentukan. Kalian buat ringkasannya ya. Kemudian tarik kesimpulan. Berita tersebut menyampaikan informasi mengenai terjadinya sebuah peristiwa kecelakaan ya di jalan tol Trans Sumatera Tulang Bawang Lampung pada tanggal 18 September 2021. Ya, anak-anak semuanya, ibu akan buat kalian menjadi kelompok ya agar tidak membingungkan. Boleh bergabung dengan kelompoknya pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing nak. Sudah bergabung bersama kelompoknya anak-anak? Sudah. Nah, anak-anak semuanya, kalian sudah bergabung bersama kelompok kalian. Ibu akan memberikan sebuah permasalahan, yaitu sebuah berita ya. Nanti kalian akan membuat sebuah ringkasan dan menarik kesimpulan dari berita yang akan ibu tayangkan berikut. Nah, perhatikan ya, ini ada sebuah berita. Mungkin kalau kalian sulit, jelas tidak nak? Jelas ya. Kalau kurang jelas boleh ibu sudah buat print outnya ya. Nah, kalian kerjakan secara berkelompok. Ini beritanya. Nah, dalam tiap kelompok ada satu orang yang menulis ya, 3 orang saling memberikan pemahamannya atau penuhan informasi
dalam berita tersebut? Ya. Semuanya sudah selesai? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kelompok berapa nih? Yang sudah siap maju? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan Mas. Perhatikan ya, perwakilan kelompok 2. Ayo Nak Adin. Siapa? Nak Adin. Fatir ya, Nak Fatir ya. Sini Nak. Perhatikan ya, kelompok 1 dan kelompok 3, perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok mereka. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan tanggapannya sesuai dengan hasil diskusi kelompok 2. Perhatikan, ayo Nak. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil hasil diskusi. diskusi. Ya. Unsur-unsur apa kecelakaan beruntun yang menewaskan seorang pengendara. Ya, ini penampilan dari perwakilan kelompok 2. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi Nak. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Iya Nak. Kelompok 3, apa tanggapannya terhadap hasil diskusi kelompok 2 Nak? Hasil tugas kelompok 2 sudah bagus Bu, ringkasan dan kesimpulannya sudah tepat, informasinya sesuai dengan berita aslinya. Iya. Kelompok 1 ada yang memberi tanggapan? Ya. Ya, Naila. Ya, Ananda Naila. Apa Nak tanggapan dari kelompok 1 mengenai penampilan dari perwakilan kelompok 2? Hasil tugas kelompok 2 sudah bagus Bu, ringkasan dan kesimpulan beritanya sudah tepat dan mudah dipahami. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Ya, kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 3. Ya dah, kelompok 3 dulu. Ayo. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Unsur-unsur apa? Iya, penampilan dari kelompok 3 ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan menanggapi. Silakan ya Nak. Kelompok 1 bagaimana? Bahwa ringkasan dan kesimpulan yang disusun telah tepat dan mudah dipahami. Iya. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 3. Kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Ya, perhatikan ya. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok mereka. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan. kerja kami. Unsur-unsur apa? Iya, perhatikan ya. Penampilan dari kelompok 1, apakah kelompok 3 dan kelompok 2 akan memberikan tanggapan terhadap penampilannya? Ya Nak, kelompok 2 apa Nak tanggapannya terhadap hasil kerja kelompok 1? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak semuanya, ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah berdiskusi secara berkelompok, ya, memecahkan suatu permasalahan sebuah berita, ya, membuat sebuah ringkasan berdasarkan unsur-unsur berita yang telah ditemukan dan membuat simpulan dari berita tersebut. Ya, anak-anak semuanya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil tugasnya tadi?
ini ya. Apa? Ya, apa peristiwa yang terjadi dalam berita tadi, Nak? Ya, Hane, dibacakan Hane. Gitu. Ya, boleh di layar. Kecelakaan beruntun yang menewaskan seorang pengendara motor. Ya, di mana? Ada nih. Di Jalan Pangeran Rekayasa Cabang Jaya Sukabumi Bandar Lampung. Iya. Dari unsur-unsur tersebut tadi kalian sudah membuat sebuah ringkasan. Inilah ringkasannya berdasarkan unsur-unsur berita tadi ya. Kalian buat menjadi sebuah paragraf, jadilah sebuah ringkasan berita ya. Nah, kemudian dari ringkasan berita itu kita tarik simpulan. Berita itu menyampaikan berita apa? Nah, bahwa apa? Berita tersebut Menyampaikan informasi mengenai terjadinya sebuah kecelakaan beruntun di Jalan Pangeran Rekayasa Cabang Jaya Sukabumi Bandar Lampung pada hari Jumat 16 Juli. Iya, 16 Juli. Iya. Tidak terasa ya anak-anak semuanya ya. Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah berlangsung. Siapa coba yang bisa menyimpulkan ya pembelajaran kita dari awal? Ya, ada? Ya, Nak? Ya. Apa sih pembelajaran kita dari awal yang telah kalian pahami? Ya, Nak? Teks berita adalah suatu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu kejadian yang telah terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Iya, ya. Anak-anak semuanya, ya. Pembelajaran kita dari awal, ya. Kita sudah belajar mengenai materi berita. Apa itu materi berita? Ya, berita itu adalah sebuah teks yang menyampaikan informasi, ya, suatu peristiwa baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, yang sedang terjadi atau telah terjadi yang disampaikan melalui berbagai macam media. Ya, anak-anak semuanya, ya, tepuk tangan untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Anak-anak semuanya, ya, untuk lebih menambah pemahaman kalian mengenai teks berita ya yang baru saja kita pelajari, nanti di rumah ya boleh dicatat ya, di rumah tugas kalian mencari sebuah teks berita, boleh dari media elektronik maupun media cetak. Ya, anak-anak semuanya, tidak terasa pembelajaran kita sudah berakhir ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan barokah dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebuah motivasi untuk kalian ya. Hiduplah kalian seakan-akan kalian akan mati esok hari ya. Belajarlah kalian seakan-akan kalian hidup selamanya. Ya, anak-anak semuanya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Nah, Hanif dipimpin doanya, Nak. Mari siapkan mulai. Terima kasih ya, Nak Hanif. Anak-anak semuanya ya. Alhamdulillah nanti selesai pembelajaran ini sudah selesai ya. Kalian langsung pulang ya.